billahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Senang banget hari ini kita bisa berkumpul lagi di Islam Itu Indah. Gimana kabarnya semuanya sehat? Sehat yang di rumah juga sehat? Alhamdulillah, mudah-mudahan Allah berikan selalu kesehatan buat kita semuanya. Amin amin ya rabbal alamin. Ini Masya Allah senangnya kalau kita bisa kumpul sama keluarga. Enaknya siang-siang gini makan apa ya Bu ya? Apa ya Bu ya yang enak ya? Oh nanti siang Bu, enaknya makan apa kita Bu ya? Apa ya yang enak ya? Ngobrolin makanan. Enaknya Bu nasi padang kali ya. Nasi Oh padang. mungkin ya. Kalau nasi padang pada setuju Bu? Pada setuju. Setuju nggak Bu? Iya boleh ya. Alhamdulillah. Boleh, Maaf ya Mas Fadli Iya. diselak nih lagi ngobrol nih Bu. Iya Bu, Soalnya udah. tapi kan saya kan lagi mulai acara Bu, Ibu ngobrol. Gimana sih Bu lagian, Ibu ngapain ngomongin Nggak makan ketahan siang sih Bu. Bu? Ustadz nggak ketahan nih Bang Fadli. Bu, kalau bisa ngomongin sarapan dulu, makan siang masih jauh. Ya Allah, sarapan aja belum udah mau makan siang. Udah terbayang-bayang tuh Pak. Udah terbayang-bayang ya Bu sama ya. nasi padang. Ya udah Bu, kalau misalnya belum bisa dimakan dipandangin aja dulu fotonya ya Bu ya. Ya ini Masya Allah Bu, bentar ya Bu ya. Saya buka acara dulu. Iya, silakan, Mas Fadli. Maaf ya, ini biasa nih buat jamaah yang di rumah. Kebiasaan di studio kadang-kadang jamaah tuh suka asik sendiri. Ngobrol-ngobrol tentang sesuatu yang pengen dia lakuin setelah ini nih. Masya Allah luar biasa. Nih kita tahu juga nih ya, selama ini mungkin banyak orang yang usaha. Ibu usaha Bu, pernah lihat usaha Bu? Atau ada pengusaha di sini ada? Ada yang pedagang Bu? Ada, banyak kayaknya pedagang yang jawab. Ada yang banyak ya. Yang jualan sukses banyak. Yang bangkrut lebih banyak ya Bu ya. Ini Masya Allah luar biasa. Pengen tahu nggak Bu nih, ngediriin usaha yang akhirnya usaha tersebut disukain oleh seluruh warga Indonesia. Mau tahu nggak Bu? Ada nggak kira-kira ya Bu ya? Ada nggak? Ada. Kira-kira apa ya? Belum tahu ya Bu ya? Pengen tahu Bu? Ya Allah lemes amat gara-gara belum sarapan apa nih? Nih Bu ya, ada orang yang usaha udah lama, makin kesini makin sukses. Kita pengen tahu rahasianya apa, hari ini kita bahas. Tema kita pagi hari ini adalah berbisnis di jalan Allah. Tuh 2, 3, berbisnis di jalan Allah. Siapa yang mau berbisnis di jalan Allah? Gitu dong, semangat. Ya Allah, saya juga mau Bu, ini mudah-mudahan ya buat semua nih. Kalau bisnis jalan Allah pasti insya Allah berkah. Seperti nanti apa yang akan kita contohkan hari ini Masya Allah. Nah sekarang kita lanjut lagi nih ya. Nggak ada yang namanya setiap usaha itu sia-sia. Di mana ada niat biasanya Allah kasih jalan. Yang penting niat dulu, kadang-kadang orang niat aja enggak ya Bu ya. Males mau niat, entar aja niatnya, entar aja. Nah tapi bagaimana menjaga suatu usaha yang telah kita bangun selama ini dan itu bisa tetap berjaya sampai sekarang atau sampai kapanpun. Nah bagaimana caranya? Yuk kita minta penjelasan nih ya. Dari guru kita yang pertama ada Ustadz Abdul Kafi. Izin waktunya Ustadz Abdul Kafi, silakan. Iya, terima kasih Mas Fadli. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berdoa di pagi hari mudah-mudahan usaha kita semua dikasih lancar oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal. Tadi Mas Fadli sudah menanyakan, Ustadz bagaimana sih cara agar kita usahanya terus berjaya, tidak turun-turun. Ya, ini kadang-kadang kalau kita bicara usaha, Bu, kategorinya bukan hanya bisnis saja. Usaha apapun, artinya amal apapun itu termasuk juga usaha ya. Ibu misalkan ya melakukan amal membantu suami itu namanya juga usaha karena usaha hanya cangkupannya itu luas ya, bukan hanya bisnis. Bagaimana caranya agar usaha terus berjaya? Cara yang pertama, setelah kita melakukan usaha ikhtiar, kita tiada henti, pagi berangkat, pulang malam, Masya Allah. Yang pertama yang harus kita lakukan adalah bertawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa saya katakan bertawakal? Tawakal
merupakan adalah salah satu sandaran manusia kepada Allah agar usahanya senantiasa dijaga, dilindungi dalam naungan Allah Subhanahu wa taala. Nabi SAW bersabda, "Lau annakum tatawakkaluna 'alallahi haqqa tawakkuli." Jika kalian sesungguhnya bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya tawakal, apa yang dikatakan Nabi SAW, la razaqakum kama yarzuqut thair. Kalian akan diberikan rizki seperti kalian diberikan rizkinya Allah memberikan rizki burung. Itu kalau rizki burung tuh gimana, Bu? Burung kalau pagi-pagi dia berkicau kemudian keluar. Gimana ya Ustadz bunyinya? Burung? Gitu ya. Sebentar, itu burung apa cucurut ya? Itu anak burung yang lagi lapar. Oh, anak burung yang lagi lapar. Iya. Oh gitu ya. Oke, coba Ustadz. Cari makanan. Terima kasih. Itu emaknya burung berarti ya. Emaknya burung lagi nyari makanan, lagi nyari rizki. Pergi keluar dalam keadaan lapar, pulang membawa makanan dalam keadaan kenyang. Artinya Nabi di sini menjamin bahwa orang yang bertawakal kepada Allah, usahanya akan dijaga, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ada orang yang usaha tapi dia tidak bertawakal, maka usahanya adalah sia-sia. Tapi salah juga kalau hanya bertawakal, tapi nggak ada ikhtiar, nggak ada usaha. Datang seorang sahabat kepada Nabi SAW dengan membawa unta. Ya, kemudian Nabi nanya, sahabat, kenapa engkau itu nggak ikat untanya? Dibiarin aja untanya. Lalu dengan pedenya orang itu bilang, ya saya bertawakal kepada Allah. Lalu Nabi bilang apa? I'qilha fatawakkal. Ikat dulu baru kalian bertawakal. Artinya usaha dulu baru bertawakal kepada Allah, kita sandarkan ya. Kita anterin anak, ibu-ibu biasanya nih pagi-pagi ya. Bangun, mandiin anak, kemudian nganterin anak sekolah, ya. Kita niatkan tawakal kepada Allah, ya Allah saya sandarkan ini semua karena Allah Subhanahu wa taala. Dengan begitu amal kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, agar usaha kita terus berjaya, jangan cederai usaha yang telah kita lakukan dengan hal-hal yang tidak diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena ini bisa menjadi penyebab rusaknya usaha yang telah kita lakukan. Umar bin Khattab radhiyallahu an ketika mendengar ayat abasa wa tawalla. Maksud saya, hal ataka hadithul ghasyiyah wujuhu yawma idzin khasyi'ah amilatun nasibah. Ketika mendengar kata-kata amilatun nasibah, nangis beliau. Kenapa menangis? Karena takut amalnya sudah banyak, usahanya sudah banyak Mas Fadli, ibadahnya sudah banyak, namun ada cacatnya, bahkan na'udzubillah summa na'udzubillah ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah min dzalik. Jadi yang jelas kalau kita bicara masalah tentang mau ingin sukses ya. Betul. Yang pertama niat kerja ini karena lillah juga karena Betul. Allah. Dan jangan lupa tawakal. Kalau cuma niat doang ya tawakal terus nggak tawakal repot juga. Iya. Nah terakhir adalah doa ya biar makin berkah semuanya nih. Jangan Masya cederai Allah. dengan hal-hal yang haram. Masya Allah. Jazakallah khair, makasih banyak Ustaz Sama-sama. Abdul Kafi atas penjelasannya. Mudah-mudahan bermanfaat buat semua. Alhamdulillah. Jamaah. Bu pengen lihat Bu, nih buat yang di rumah juga nih ya. Katanya ada usaha yang dari dulu sampai sekarang ini berkah terus dan alhamdulillah makin gede, makin sukses. Nih sebelum kita panggil bintang tamu kita maju ke depan, nih kita lihat dulu tayangannya. Sama-sama kita intip siapa sih gerangan orangnya atau usaha apa sih? Ini dia tayangannya. Siapa yang tak kenal dengan rumah makan yang satu ini? Tapi pernah nggak sih kalian berpikir siapa pendirinya? Pendiri rumah makan Padang sederhana ini yaitu Pak Haji Bustamam yang hanya lulusan sekolah dasar dan akhirnya merantau ke Jambi. Di Jambi, Pak Bustamam kerja sebagai pedagang asongan. Bahkan menjadi tukang cuci piring di sebuah warung rumah makan. Setelah itu, Pak Bustamam memutuskan untuk pergi ke Jakarta mencari kehidupan yang lebih layak.
hanya dengan berbekal pengalaman yang pernah bekerja di warung rumah makan. Pak Bustama mulai belajar cara memasak dan memulai usaha rumah makan Padang dengan menggunakan gerobak di tahun 1972 di daerah Bendungan Hilir, Jakarta Pusat. Masya Allah luar biasa ya Bu ya. Pernah makan Padang Bu? Ada yang nggak pernah makan? Ada ya Bu ya. Nanti pulang dari sini minta sama yang datang nih. Bintang tamu kita. Langsung aja kita undang ke depan yuk. Ini ada guru kita juga nih. Tepuk tangan buat Pak Bustamam. Bapak Ibu boleh maju ke depan. Masya Allah. Ini sumber inspirasi kita nih. Ya Allah. Tepuk tangan sekali lagi dong Bu. Sini Pak, ayo Ibu boleh maju Bu sini. Aduh Masya Allah Bapak sini. Waduh ini pada kondangan semua nih, salaman semua. Sini Pak, Bapak sini. Ibu mau kemana Ibu? Ibu sini dulu, ya Allah Ibu. Main kabur aja. Sini berdua dulu. Cie. Saya jauh-jauh. Takutnya kalau misalnya orang lagi berdua-duaan yang ketiga setan. Saya setannya bahaya dong. Ini Alhamdulillah nih ya. Kita kedatangan hari ini ada owner dari rumah makan sederhana yaitu Bapak Bustamam. Ini Masya Allah, Assalamualaikum Pak, sehat. Pakai mic-nya Pak, pakai mic-nya boleh. Oh jadi tiup Pak, itu bukan lilin. Bapak ditiup-tiup aja lagi. Bapak sehat. Pakai ini Pak, nggak apa-apa. Ini nggak apa-apa. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah gitu. Pak, ini kita pengen tahu nih tipsnya nih mungkin kiat-kiat sukses. Bagaimana caranya awal dari Bapak Bustamam ini merintis usaha rumah makan sederhana ini. Boleh cerita sama yang di rumah nih. Ya, kita merintis restoran sederhana ini memang dari kaki lima. Kaki lima? Iya, Oh. pakai gerobak. Pakai gerobak? Iya. Gerobaknya rodanya 2, kakinya 3. Iya. Iya, ya begitu deh. Ya kemudian barulah kita merintis. Mulai kecil-kecilan. Itu tahun berapa tuh Pak kalau boleh tahu Pak? Tahun 72. Tahun 72? Iya. Pak saya belum lahir Pak. Belum lahir, iya. Iya Bapak udah usaha nih, hebat juga nih. Ini terus. Ya, Kendala-kendalanya di lapangan selama Bapak berdagang di awal-awal tuh apa tuh Pak kalau boleh tahu Pak Bustamam? ya kalau kendala itu ya ada aja kan. Masalah Macam-macam, Bu, ya? Macam-macam. Sampai rumah kebakar. Hah, rumahnya kebakaran? Iya. Terus beli lagi rumah baru? Enggak, ngontrak dulu Pak. Oh ngontrak dulu ini Masya Allah. Ngontrak terus. Terus gimana Pak? Terus Ya. setelah itu mulai lagi ngerintis, rumah sampai kebakaran, Ya, ngutang-ngutang lah gitu. utang-utang. Iya. Tapi udah dikembaliin semua utangnya kan? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terus sekarang cabang udah berapa nih Pak nih? Mohon izin. Alhamdulillah udah lebih 100 lah ya. 100 lebih. Alhamdulillah. Wih, Masya Allah tepuk tangan dong Bu. Ya Allah senang banget. Bapak Bustamam, Ibu makasih banyak udah mampir ke Islam itu indah. Nanti kita mau tanya-tanya lagi boleh ya Pak Ya, ya Bu boleh. ya. Ya, terima Sekarang kasih. kita kasih istirahat dulu buat duduk. Ya. Ini udah sepuh nih, 72 aja udah dagang. Pak kasih. silakan duduk Pak. Tepuk tangan dong buat Bapak dan Ibu. Ibu boleh duduk di sebelah sini. Makasih banyak. Jamaah. Ini kita lanjut lagi ya. Kalau tadi kita ngelihat orang sukses tuh kayaknya enak gitu ya Bu ya. Bener gak Bu? Kayaknya jadi semangat langsung ya Bu ya, pengen usaha. Tapi yang namanya usaha itu gampang-gampang susah katanya. Ada yang gampang, ada yang susah, tapi banyakan susahnya. Harus ada strateginya juga. Nah tapi pertanyaannya, apakah benar ada hubungan antara rezeki dan juga cara berpikir kita dalam kehidupan sehari-hari? Yuk kita minta penjelasannya nih dari guru kita yang berikutnya. Ada Habib Novel, izin Bib, waktunya silakan Bib. Masya Allah nih guru-guru kita nih luar biasa, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya penasaran nih sebelum saya jelaskan dalam waktu yang singkat, boleh nanya Pak, kenapa namanya sederhana? Jadi dulu saya waktu di Jambi sudah pernah bekerja juga dengan rumah makan sederhana. Nah jadi setelah sampai di Jakarta sudah mulai jualan makanan Padang ini, maka saya bikinlah namanya sederhana gitu. Jadi nama dari kaki lima kan, kalau nama sederhana itu kan ya, Rakyat, ya. sesuai dengan namanya gitu ya. Terima kasih banyak Pak, jazakumullah khairan. Pemirsa dimanapun Anda berada, sederhana. Berangkat dari daerah menuju ibu kota, membawa satu semangat.
Jadi kiat untuk sukses itu nomor satu adalah punya semangat. Ya punya semangat. Ibu-ibu semangat enggak ke sini? Makanya nyampe, kalau nggak semangat nggak nyampe. Ya nomor satu punya semangat. Jadi pemirsa dimanapun Anda berada, kalau mau sukses harus punya semangat yang besar. Himmatur rijal taqla'ul jibal. Semangatnya orang-orang soleh itu dengan semangatnya mampu mencabut gunung. Itu kata pepatah. Biar semangat kuat, maka kita harus bersandar kepada yang maha kuat. Bersandar kepada yang maha hebat. Bergantung kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau udah mintanya sama Allah, bergantungnya sama Allah, majunya dengan nama Allah, bismillah, maka insya Allah pantang menyerah. Nah ini seringkali orang yang diandalkan bukan Allahnya dulu. Yang diandalkan bukan sandarannya kepada Allah dulu. Tapi yang diandalkan adalah strateginya. Yang diandalkan adalah ilmu yang dia pelajari di sekolah. Yang diandalkan adalah metode-metode. Maka ketika metode strateginya itu gagal, maka dia pun juga merasa dirinya gagal dan dia jatuh. Karena itu, kalau pengen sukses, apa tadi nomor satu? Punya semangat. Nah semangatnya disandarkan kepada siapa? Kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, niat yang kuat. Untuk apa? Memberi manfaat kepada manusia dan makhluk Allah sebanyak mungkin. Kalau ngasih manfaatnya banyak, maka insya Allah rezekinya juga banyak. Bu, mau nanya Bu, saya kalau minta masakan sama ibu-ibu, bawanya cangkir, dapatnya kecil atau besar? Kecil. Banyak atau sedikit? Tapi kalau saya bawa baskom yang besar gitu kan ya, maka ibu ngasihnya juga besar. Karena itu perbesar wadahmu. Apa wadah? Semangat, cita-cita, niat untuk memberi manfaat kepada seluruh makhluk Allah subhanahu wa ta'ala. Karena itulah dalam sebuah hadis disebutkan meskipun riwayatnya lemah, bahwasannya Allah memberi rezeki kepada seorang hamba sesuai dengan besarnya tanggungannya, besarnya kebutuhannya. Karena itu saya kalau beli mobil suka cari yang bensinnya boros. Ya kenapa? Ya kalau pakai Pertamax yang paling mahal, ya berarti ciri-ciri saya mau kaya. Nah, tapi kalau saya ngirit-ngirit, berarti saya ini insya Allah juga akan ngirit hidupnya. Maka rezekinya juga akan sempit. Paham maksudnya enggak? Yakinlah sama Allah, perbesar niatmu, perbesar hajatmu, perbesar kebutuhanmu, maka akan besar penghasilanmu. Asal engkau semangat pada Allah. Jangan berputus asa. Insya Allah ringkasnya begitu Mas Fadli. Masya Allah Bib, Ya, tapi ini insya benar Allah. juga ya, saya juga pernah dengar Allah itu ada dalam prasangka hambanya. Ewa. Jadi pada saat hambanya itu ngerasa, ya Allah kalau begini takutin ntar besok gak makan irit-irit. Ya udah, nggak akhirnya jadi makan, begitu terus. nggak makan. Jadi gak makan. Coba kalau Susah. misalnya, ya Allah mudah-mudahan besok kita bisa ngasih makan orang banyak. Gak pakai mudah-mudahan. Ya Allah saya besok akan kasih makan orang banyak. Allahu Akbar, tepuk tangan dong. Yakin jadinya segala yakin. sesuatunya ya Bib Jangan ya. ragu sama Allah Jangan Ta'ala. pakai ragu. boleh ragu. Jangan kalau bisa, besok harus bisa gitu ya insya Allah Besok ya. harus Masya bisa, insya Allah. Makasih banyak Habib Sama-sama. Novel atas penjelasannya. Mudah-mudahan bermanfaat buat semua. Alhamdulillah. Jamaah. Bu, kayaknya denger-dengernya enak ya Bu ya. Kayaknya kalau orang mau jadi orang sukses tuh kayaknya nggak susah-susah banget ya Bu ya. Tergantung niatnya, tergantung kita. Tadi niatnya harus besar dulu. Dan kita sandarkan kepada Allah. Insya Allah semua usaha yang kita jalankan ini akan jadi jalan yang sukses ya Bu ya. Akan jadi usaha yang sukses. Nah buat jamaah yang di rumah jangan kemana-mana. Setelah ini kita akan lanjutkan lagi mengenai tema kita pagi hari ini, berbisnis di jalan Allah. Dan setelah ini kita akan mendengar nanti ada tausiah dari guru-guru kita juga yang lain. Ada dari Habib Baghir dan juga dari Ustadz Maulana. Penasaran kan kira-kira tentang apa kiatnya? Jangan kemana-mana. Sekarang kita lihat dulu nih ada penampilan luar biasa dari kawan-kawan kita Nas Indonesia. Silakan kawan-kawan Nas. Niat mempengaruhi hasilnya. Niatkan membedakan caranya. Niat akan tentukan Allah bantu atau tidak. Niat akan tentukan jadi amal atau tidak. Niatkan bekerja hanya karena Allah saja. Niatkan untuk sukses hanya karena Allah saja. Niatkan bekerja hanya
sukses